Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Didi Rohmantoro dari Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem power window. Sistem ini umumnya dipasang pada kendaraan, yaitu yang berjenis mobil, truk, maupun kendaraan ringan lainnya. Sistem power window ini saat ini sudah lazim ya digunakan, terutama untuk kendaraan-kendaraan produksi terbaru, karena sistem power window ini sebagai fitur tambahan dapat meningkatkan keamanan maupun kenyamanan di dalam berkendara. Dengan adanya sistem power window memudahkan seseorang untuk membuka dan menutup kaca kendaraannya. Nah, adapun tujuan dari pembahasan kita kali ini yaitu nantinya dapat memahami bagaimana fungsi dari sistem power window itu dan juga komponen apa saja yang terdapat pada sistem power window. Nah, sebenarnya apa sih power window itu sendiri? Ya, silahkan perhatikan ilustrasi pada gambar pada slide tersebut ya. Mungkin sudah tidak asing lagi ketika Anda menaiki mobil melihat benda tersebut ya. Kurang lebih bentuk yang ada pada gambar tersebut hampir mirip yang ada pada power window mobil Avanza Xenia. R3 juga hampir mirip ya dengan seperti itu. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi. Nah, ini posisinya kalau yang 4 seperti ini biasanya ada di bagian pintu kendaraan, pintu pada pengemudi ya, sebelah kanan. Nah, apa sih itu power window gitu ya? Di sini saya mau menjelaskan sedikit ya pengertian dari power window itu sendiri. Ini merupakan sistem ya yang berfungsi untuk membuka dan menutup jendela ya, jendela pintu mobil dengan menggunakan saklar. Untuk saklar power window ini sendiri ini terpasang pada sisi bagian dalam pintu ya, baik pintu penumpang maupun pengemudi. Pada saat saklar power window ya ini ditekan ya, ini akan memutarkan motor power window ya, dan gerak putar ini akan mengubah ya atau akan diubah oleh regulator menjadi gerak naik dan turun untuk membuka atau menutup jendela. Kurang lebih seperti itulah fungsi dari sistem power window ya. Nah, yang pertama ini fungsi buka atau tutup manual ya. Pada saat saklar power window ini ditekan atau ditarik ya, setengahnya saja ya, jendela akan membuka atau menutup. Nah, jendela akan berhenti bergerak jika saklar selesai ditekan atau ditarik. Tinggal ditekan atau ditarik saja. Nah, yang merubah naik dan turunnya itu disebut dengan regulator. Posisinya ada di dalam pintu itu sendiri. Untuk fungsi yang kedua dan yang ketiga, di sini kalau kita perhatikan ada dua gambar ya. Yang pertama itu adalah fungsi buka tutup dengan satu sentuhan ya.
Nah, dimana pada saat saklar power window ini ditekan atau ditarik secara penuh, ya, jendela ini akan sepenuhnya terbuka atau tertutup. Nah, namun tidak semua tipe kendaraan memiliki fungsi ini yang terpasang pada semua pintu penumpang. Biasanya kalau yang kendaraan-kendaraan itu sekarang itu yang otomatis ini hanya ada pada pintu pengemudinya saja, ya, sedangkan untuk yang penumpang itu belum. Kemudian untuk fungsi yang ketiga adalah fungsi pengunci kaca jendela. Ya. Pada saat saklar kunci jendela dinyalakan, ya, jendela lain atau jendela pada penumpang tidak akan bisa membuka atau menutup, ya, kecuali jendela pengemudi. Saklarnya biasanya ada di depan sini, ya, di bagian pengemudi. Ya, hal ini bertujuan untuk memberi keamanan, ya, apabila misalkan kita membawa anak kecil. Nah, anak kecil itu kan biasanya sering tangannya itu asal tekan, asal tarik gitu ya. Nah, bahayanya ketika tidak ada saklar ini, ya, ini ketika perjalanan anak kecil itu tanpa pengawasan, hanya dengan pengemudi saja menurunkan kacanya misalkan, ya. Nah, ini kemudian anak tersebut melambaikan tangannya keluar, itu kan sangat berbahaya, apalagi nanti dengan kecepatan tinggi. Makanya diberi fungsi pengunci kaca jendela ini bertujuan agar penumpang itu tidak seenaknya menurunkan atau menaikkan kaca jendelanya. Untuk fungsi keempat dan kelima, ya, di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah fungsi pengamanan dari jepitan, ya, dimana pada pengoperasian satu kali sentuhan, jendela ini akan berhenti menutup secara otomatis dan turun kurang lebih 50 mili jika mendeteksi adanya benda asing yang terjepit di jendela. Nah, ini untuk yang satu sentuhan, ya. Maka dia akan berhenti ketika ada tekanan, ya. Misalkan ini sedang naik, ya. Nah, jendelanya ini ada ganjilan, itu otomatis dia akan berhenti dan turun. Kemudian yang kelima ini ada key off, ya, fungsi key off. Nah, pada fungsi ini, ya, power window akan otomatis bekerja dalam waktu kurang lebih 45 detik setelah kunci kontak dalam posisi ACC atau lock jika jendela pengemudi tertutup. Nah, ini fungsinya untuk mempermudah lagi. Untuk komponennya apa saja, ya, mungkin ini menjadi pertanyaan adalah apa sih komponen kok bisa menggerakkan begitu mudahnya dan begitu nyamannya, ya, dioperasikan. Yang pertama adalah regulator jendela. Nah, regulator ini fungsinya untuk apa? Ya, apakah sama dengan regulator yang lain? Ya, kemudian komponen kedua ada motor power window. Ya. Kemudian yang ketiga ada saklar utama power window. Nah, ini terdiri dari saklar power window dan saklar pengunci jendela. Kemudian yang keempat ada saklar-saklar power window. Dan yang kelima ini ada kunci kontak. Lalu yang keenam ada saklar door courtesy di sisi pengemudi. Kurang lebih kalau diilustrasikan gambarnya seperti ini, ya. Ada saklar power window, kemudian ada saklar power window dengan saklar pengunci jendela, ya. Kemudian di bagian dalam pintu itu ada regulator jendela power window. Kemudian di bawah pengemudi ada kunci kontak, ya. Dan ada juga saklar courtesy pintu. Nah, selanjutnya ini, ya, yang disebut dengan regulator jendela. Ya, ini adalah tipe yang pakai gear, ya. Memang ada tipe yang lainnya, Pak? Iya, ada. Seperti apa bentuknya, ya? Nah, nanti kita bahas, ya.
Ini adalah salah satu contoh yang jadul juga. Ini untuk saat ini sudah tidak banyak ya kendaraan terbaru menggunakan tipe ini. Sekarang tipenya sudah berbeda, teknologinya sudah diperbarui ya. Nah, ini untuk contoh saja bahwa yang lama itu ada yang tipenya seperti ini ya. Mobil-mobil lama tahun 90-an itu masih menggunakan yang tipenya seperti ini. Nah, regulator jendela ini ya, ini merupakan komponen yang berfungsi untuk merubah gerakan. Nah, gerakan berputar dari motor power window ini dirubah menjadi gerakan ke atas dan ke bawah. Nah, oleh siapa? Ya, oleh regulator jendela ini, ya, regulator ini. Nah, dari gerakan tersebut ini bertujuan untuk menutup dan membuka jendela. Nah, jendela didukung oleh regulator lengan naik dengan didukung oleh X-arm ya. X-arm itu lengan X. Nah, ini disebut dengan X-arm ya, karena bentuknya seperti X dan ini sebagai lengannya. Untuk X-arm ini sendiri berfungsi ya sebagai penstabil regulator ya. Nah, gerakan menutup atau membuka jendela ini adalah gerakan dari X-arm ya, merubah ini. Gerakan rel, ada relnya di bawah, digerakkan sehingga dia akan merubah ya, dari gerakan putar itu menjadi gerakan naik dan turun. Nah, yang teknologi lain selain dari X-arm ini ada jendela dengan tipe kabel dan tipe satu lengan atau one arm. Bentuknya seperti apa Pak? Nanti akan saya tunjukkan. Ya, yang jelas untuk yang terbaru rata-rata sudah menggunakan tipe kabel dan tipe satu lengan atau one arm. Komponen berikutnya ini adalah gambar dari motor power window. Jadi digerakkan oleh motor dinamo, orang nyebutnya dinamonya. Nah, untuk motor penggerak power window ini berputar ke depan atau arah sebaliknya. Menggerakkan regulator jendela ini untuk dirubah ya menjadi gerak lurus bolak-balik. Untuk motor power window ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada motor gigi, ada gigi dan sensor. Untuk motor bergerak ke depan dan ke belakang dengan pengoperasian saklar. Saklarnya di mana? Yang ada di bagian pintu tadi ya. Gigi mentransmisikan perputaran dari motor ke regulator jendela. Nah, sensor ini terdiri dari saklar batas dan sensor kecepatan untuk mengendalikan fungsi pengamanan dari jepitan. Ini letaknya juga di dalam pintu itu sendiri. Nah, untuk kerusakan biasanya nanti mengganti satu set unit ini. Tergantung kerusakannya. Kalau masih diperbaiki ya diperbaiki. Nah, ini yang tadi di awal adalah saklar utamanya ya. Untuk saklar utama power window ini terdiri dari saklar power window ya yang mengontrol semua sistem power window dan menggerakkan semua motor power window dan saklar pengunci jendela ya untuk membuat proses menutup dan membuka jendela tidak terjadi kecuali pada jendela pengemudi. Ini sebabnya ya master kontrolnya di sini. Ada seorang, ini biasanya kan terletak di bagian pengemudi ya. Nah, ini untuk biasanya yang depan itu untuk mengendalikan jendela atau power window bagian depan, kemudian yang baris belakang itu untuk mengendalikan power window baris belakang. Nah, semua kaca jendela itu bisa dikendalikan oleh pengemudi. Dan di sini ada saklar pengunci jendela, di mana jika diaktifkan nanti dapat membuat penumpang itu tidak bisa mengoperasikan power window-nya ya. Harus izin dulu sama pengemudinya gitu. Nah, kemudian untuk saklar power window ini terletak pada masing-masing pintu kendaraan ya.
Untuk masing-masing saklar power window menggerakkan motor power window dari masing-masing jendela penumpang depan dan untuk gambar ilustrasinya sendiri ini masih yang master ya. Artinya gambar ini ya, ilustrasinya saya mencari kurang tepat ya. Harusnya itu hanya ada satu saja saklar. Kalau saklar ini masih yang untuk pengemudi ya. Ini contoh punyanya kalau tidak salah dari Avanza Xenia lah ini. Dimana ini adalah saklarnya, pengendalinya, kemudian ini saklar untuk pengemudi, ini penumpang depan kiri, kemudian ini penumpang belakang kiri, ini penumpang belakang sebelah kanan ya. Komponen berikutnya ini adalah kunci kontak ya. Kunci kontak ya, fungsinya jelas untuk memutus dan menyambungkan arus. Nah, kunci kontak sendiri pada power window ini mentransmisikan sinyal on, ACC atau lock ke saklar utama power window. Nah, untuk sinyal ini dipakai untuk mengontrol fungsi key off dari power window. Tuh. Seperti kunci kontak pada umumnya, menyambung dan memutus. Yang berikutnya ini adalah saklar door cords ya, di mana saklar ini mendeteksi sinyal ya yang dari pintu apakah jendela penumpang dalam posisi menutup atau membuka ya. Kemudian dari saklar door cords ini mentransmisikan sinyal tersebut ke saklar utama untuk mengendalikan fungsi key off. Nah, pada pintu kendaraan dengan pintu jenis geser memiliki komponen yang berbeda yaitu junction, saklar, jantan, dan betina. Kalau mungkin nanti kita perhatikan di mobil-mobil yang mungkin Anda naiki ya, di sebelah pintu, dalam pintu itu kalau kita buka itu akan ada seperti switch ya. Nah, itu ada saklar kunci pintu. Nah, di situ nanti mendeteksi apakah pintu itu sudah tertutup rapat atau belum. Gitu. Dampaknya kalau misalkan kita menutup pintunya tidak rapat ya, itu central lock dia tidak akan bisa menutup secara otomatis. Gitu. Ya, biasanya itu kan ketika kita pintunya rapat, kemudian kita jalan, itu central lock akan menutup secara otomatis. Ya. Tapi ketika saklar kunci ini mendeteksi ada satu pintu yang tidak menutup rapat, ya, artinya kurang rapat, itu maka central lock nanti juga tidak akan menutup secara otomatis. Itu salah satu fungsi dari saklar kunci ini. Nah, untuk berikutnya tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk yang pintu geser itu berbeda, ya, dimana untuk pintu geser ya seperti Serena, Grand Max, Alphard itu kan pintunya geser ya, itu memiliki saklar yang berbeda, yang namanya junction saklar. Nah, ini ada jantan dan betina ya, saklarnya ada jantan dan betina yang terletak di pintu dan bodi. Nah, tenaga yang diperoleh ini disuplai hanya jika pintu dorong tertutup ya, membuka pintu dorong akan mematikan semua catu daya. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Bentuk dari junction saklar itu seperti ini. Satunya terpasang pada bodi dan satunya lagi nanti terpasang pada pintunya, sehingga nanti ketika ketemu dia akan memberikan sinyal gitu. Kemudian yang berikutnya ini juga masih pada pintu geser ya, ini ada unit satu daya ya berkelanjutan dari pintu geser. Ini berfungsi menghubungkan sumber daya dan saklar utama power window dari bodi mobil dan komponen power window ya. Ini tanpa mengindahkan kondisi pintu dorong terbuka ataupun tertutup. Nah, kendaraan yang dilengkapi unit ini bisa memiliki junction saklar, jantan dan betina yang biasanya ini, digunakan oleh model kendaraan dengan pintu dorong.
Ya, komponen listrik seperti power window pada pintu dorong ini bisa diaktifkan pada keadaan pintu terbuka. Nah, untuk unit 1 daya berlanjutan kurang lebih seperti ini. Tapi setiap kendaraan juga memiliki bentuk yang berbeda. Nah, ini merupakan kembali lagi ya, ini untuk yang pintu manual ya, ditarik dan dorong. Ini tadi saya mencontohkan bahwa ini adalah gear driven window regulator ya. Kemudian yang ini cable driven window regulator. Nah, umumnya untuk kendaraan-kendaraan terbaru sudah menggunakan yang tipe kabel ya, tidak menggunakan gear lagi. Karena apa? Karena menggunakan tempat yang lebih ringkas dan teknologinya juga lebih ringkas. Nah, umumnya nanti yang sering terjadi kerusakan pada tipe ini itu pada kabelnya ini yang sudah mulai harus diganti dan juga atau dinamonya. Nah, keadaannya bisa bermacam-macam ya, tergantung kondisinya. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti jika ada pertanyaan dituliskan di kolom komentar ya. Sebelum saya akhiri, adapun pembahasan yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tadi ada fungsi dari power window, di mana ini fungsinya sebagai keamanan dan juga kenyamanan. Keamanan di sini adalah keamanan ketika kita berkendara ya, kita mungkin membutuhkan kaca untuk bisa dioperasikan naik dan turun ya, ketika kita misalkan bayar tol maupun hanya sekedar untuk mendapatkan sirkulasi udara dari luar. Nah, itu juga termasuk dari kenyamanan gitu ya. Kemudian komponen-komponennya banyak sekali ya, ada regulatornya, ada motor penggeraknya, kemudian ada yang tipe kabel, kemudian bermacam-macam tadi. Nah, nanti silakan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan share ya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya menyadari bahwa apa yang saya sampaikan masih sangat kurang dengan waktu yang terbatas ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada kurangnya itu murni dari kekurangan saya, dan kalau ada kelebihan juga mohon dimaafkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.